Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jadi untuk teman-teman interested, tenang saja, perjalanan masih panjang. 1, 2, 3 Giornata lagi juga kita mengambil alih dari Milan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ada akhir pekan yang rasanya bikin nyesek ya teman-teman. Emang deh, Inter kalau main di jam sehat, hasilnya ada-ada aja yang bikin jantung gak sehat, mental gak sehat. Jujur teman-teman, gue males banget ngonten hari ini gara-gara kita telah menyia-nyiakan dua hal. Yang pertama, tim kesayangan kita telah menyia-nyiakan keunggulan 2-0. Kita harus puas ditahan seri tim tamu. Kemudian hal kedua yang telah kita sia-siakan adalah keunggulan head-to-head atas Milan karena kita menang derby 5-1. Karena dengan hasil seri melawan Bolonya ini, sekarang posisi kita disalip selisih 2 poin. Dan yang membuat situasi ini menjadi semakin berat adalah adanya international break teman-teman. Kita harus memendam rasa kecewa, rasa sedih selama 2 minggu ke depan ya. Tidak ada pertandingan Inter sama sekali. Tidak ada kesempatan untuk bounce back melihat Inter menang dan kembali bahagia. Jadi teman-teman, untuk 14 hari ke depan selamat menikmati rasa gundah ya. Ya sudahlah, mau gimana pun juga ini adalah bagian dari pertandingan. Di pertandingan kemarin malam melawan Bolonya, kita unggul sangat cepat melalui gol yang juga keren dari Acerbi dan Lautaro. Gol Acerbi memanfaatkan corner dari Calhanoglu. Gua melihat ada 2 poin penting dari gol Acerbi ini. Yang pertama adalah akhirnya lini belakang kita mampu mencetak gol. Seperti yang gue sampaikan di konten sebelumnya, satu-satunya lini yang belum mencetak gol di musim ini adalah lini belakang. Untuk lini depan, gelandang tengah, winger kiri maupun kanan, semuanya sudah cetak gol. Yang belum cuma lini belakang. Dan di pertandingan lawan Bolonya kemarin, akhirnya lini belakang pecah juga telurnya ya. Sundulan Acerbi memanfaatkan corner dari Calhanoglu. Lalu poin kedua yang gue suka dari golnya Acerbi adalah akhirnya kita kembali mencetak gol dari sepak pojok. Skema gol dari corner adalah salah satu jurus andalan kita di musim-musim sebelumnya. Lalu gol kedua kita teman-teman dari Lautaro Martinez tidak kalah keren. Tendangan dari luar kotak penalti, memanfaatkan bola pantul dari Thuram. Dengan gol Lautaro Martinez ini berarti ada 2 pemain ya yang menambah perolehan statistiknya. Lautaro menambah jumlah gol dan Marcus Thuram menambah jumlah assist. Awalnya teman-teman, setelah kita mencetak 2 gol, gue sempat berpikir kayaknya Lautaro bakal cetak 4 gol lagi nih. Kayaknya kita akan pesta gol lagi nih. Ternyata kita tidak bisa menjaga keunggulan. Kita justru memberikan angin segar untuk Bolonya. Ini Lautaro Martinez nggak penting banget sebetulnya, pelanggaran di kotak penalti. Gol pertama Bolonya dari titik putih, sebetulnya arah bolanya sudah bisa ditebak ya oleh Sommer. Lalu untuk gol keduanya Bolonya, ini tipikal banget ya. Inter lengah di 15 menit awal babak kedua. Selalu saja kita kebobolan nih di 15 menit awal babak kedua. Yang bikin nyebelin lagi, golnya pemain Bolonya nih, Joshua Zirkzee, mengecoh 3 center back kita. Padahal teman-teman, Bolonya itu di 7 Giornata awal sebelum menghadapi Inter, lini depan mereka tuh cenderung jelek lah, cuma mencetak 6 gol dari 7 partai. Dan lini belakang kita cenderung bagus. Kita cuma kebobolan 4 gol dari 7 pertandingan. Tetapi tadi malam di golnya Bolonya, trio center back kita, Pavard, Acerbi dan Bastoni diayam-ayamin oleh satu pemain Bolonya. Tetapi teman-teman, di balik hasil seri yang sangat menyedihkan ini, ada beberapa hal yang gua suka ya. Pertama adalah Cuadrado akhirnya kembali dan dia memberikan angin segar warna yang berbeda di sisi kanan kita. Dan kemudian tentu saja pemain yang sangat dipuji di pertandingan lawan Bolonya ini, yaitu adalah Augusto di sisi kiri. Gokil, mainnya bagus banget. Semoga dengan hasil ini Inzaghi bisa belajar banyak ya, khususnya dalam hal rotasi. Menurut gua sisi wingback kita baik kanan dan kiri adalah lini yang paling siap untuk rotasi di setiap pertandingannya. Lini yang paling seimbang ya antara pemain starter dan cadangan. Jadi menurut gua Inzaghi seharusnya tidak perlu ragu untuk rotasi penuh secara rutin di lini wingback. Tetapi teman-teman, gue coba berada di sisinya Inzaghi ya. Gue coba memahami bahwa Inzaghi mungkin sebel juga. Waktu partai lawan Sociedad, kalau teman-teman ingat, itu kan hasilnya seri juga tuh. Saat itu Inzaghi dikritik karena katanya dianggap terlalu banyak melakukan rotasi.
Kita mainin Arnautovic sejak menit awal di lini depan, lalu wingernya juga kita rotasi, di tengah dan di lini belakang juga saat itu kita melakukan rotasi. Dan rotasi yang dilakukan Inzaghi berakhir dengan buruk ya, kita ditahan seri Sociedad. Mungkin saat itu Inzaghi merasa, siaul, giliran gua rotasi, gue dikritik. Sekarang di partai lawan Bolonya gue tidak melakukan rotasi sama sekali, dikritik juga. Jadi lu maunya apa sih? Mungkin Inzaghi berpikir seperti itu ya teman-teman. Tetapi memang di partai lawan Bolonya gue melihat harusnya Inzaghi lebih banyak melakukan rotasi di menit awal sih. Mkhitaryan udah nggak ada nafasnya sama sekali, Di Marco juga begitu. Thuram kayaknya di babak pertama lebih banyak jalan lah, kasihan juga sebetulnya. Kemudian pemain lainnya yang menurut gue layak mendapatkan menit bermain sejak awal adalah De Vrij. Dibandingkan Acerbi di 8 giornata awal, menurut gue De Vrij lebih bagus dibandingkan Acerbi. Walaupun ya Acerbi akhirnya mencetak gol juga di partai lawan Bolonya. Tetapi ya sudahlah ya teman-teman, kita terima saja. Ini bagian dari sepak bola, kita kadang senang banget menang telak, kadang menang tipis dengan perasaan yang luar biasa gembira. Tetapi ada momen-momen seperti ini yang harus kita telan mentah-mentah. Lagi pula ini juga masih awal musim, selisih cuma 2 poin, perjalanan masih panjang. Kalaupun ya teman-teman, gue dihadapi oleh pilihan yang pertama adalah seperti yang kita rasakan saat ini. Inter menang 5-1 di derby, tetapi di giornata 8 disalip oleh Milan selisih 2 poin. Kemudian pilihan yang kedua adalah hal yang sedang dialami oleh anak-anak Milan saat ini. Kalah derby 5-1, tetapi di giornata 8 mampu mengambil alih Capolista. Teman-teman mau milih mana nih? Menang derby 5-1, dibalap di giornata 8, atau kalah 5-1 di giornata 8 bisa ambil alih? Kalau gue disuruh milih di antara dua hal itu, gue tetap milih kondisi yang sekarang. Menang derby 5-1 walaupun di giornata 8 harus diambil alih Capolista. Karena teman-teman, untuk Capolista, ya elah ini mah masih jauh banget perjalanan. Paling 2-3 giornata lagi kita bisa ambil alih itu dari Milan. Sementara kekalahan telak di derby 5-1, wah itu perasaan sebelnya, perasaan malunya bertahan panjang banget sampai dengan derby berikutnya. Derby berikutnya kapan? Masih tahun depan, itu pun belum tentu menang lagi. Jadi untuk teman-teman Interisti, tenang saja, perjalanan masih panjang. 1, 2, 3 giornata lagi juga kita mengambil alih dari Milan. Dan selain itu teman-teman, di musim ini kita telah membantai Milan 5-1. Jadi tetap kita ada di atasnya Milan. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.